Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti kita ketahui, jamur trichoderma adalah jenis jamur saprofit yang sangat bermanfaat sebagai agen pengendali hayati dan sebagai biofertilizer. Jamur ini sangat disukai oleh petani. Kenapa? Karena selain dapat melindungi akar tanaman dari patogen berbahaya seperti fusarium, jamur akar putih, dan lain-lain, jamur trichoderma juga bisa merangsang pertumbuhan tanaman secara alami. Bagaimana untuk mendapatkan jamur trichoderma? Yang pertama, kita bisa beli ke balai proteksi atau di laboratorium proteksi, atau kita bisa langsung melakukan eksplorasi sendiri di alam. Bapak Ibu, saya berada di lahan Politeknik Negeri Jember, tepatnya di area pohon bambu yang nantinya kita jadikan tempat untuk menaruh umpan di perakaran pohon bambu. Selain menaruh umpan di perakaran pohon bambu, juga menaruh umpan di perakaran pohon pisang. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mengetahui tahapan-tahapan dalam eksplorasi jamur trichoderma, Bapak Ibu bisa lihat tayangan berikutnya. Cara eksplorasi jamur trichoderma di lapang. 1. Buatlah lubang kecil pada plastik sebanyak 12 lubang pada samping plastik bagian bawah. 2. Siapkan nasi setengah matang. 3. Masukkan nasi tersebut pada plastik. 4. Masukkan ujung plastik dalam ring, kemudian tutup dan ikat dengan benang bol. 5. Gali tanah di sekitar perakaran bambu, kurang lebih 15-20 cm, dan kemudian masukkan media nasi yang sudah disiapkan ke dalam lubang tersebut, dan tutup kembali dengan daun bambu kering dan tanah bekas galian. 6. Gali tanah di sekitar perakaran pisang kurang lebih 15-20 cm, dan kemudian masukkan media nasi yang sudah disiapkan ke dalam lubang tersebut, dan tutup kembali dengan daun pisang kering dan tanah bekas galian. 7. Setelah 7 hari, umpan media nasi diambil dari perakaran bambu. 8. Hasilnya media umpan yang berada di perakaran bambu ditumbuhi jamur trichoderma. 7. Setelah 7 hari, umpan media nasi diambil dari perakaran pohon pisang. 8. Media umpan nasi dikeluarkan dari plastik. 9. Media yang ditumbuhi jamur trichoderma dimasukkan dalam petri dish. 10. Menginokulasi ke dalam media PDA buatan pada petri dish. Cara membuat PDA buatan. 1. Kentang dibersihkan, dikupas dan dipotong seukuran dadu kemudian dicuci. 2. Potongan kentang ditimbang 50 gram. 3. Kentang direbus dalam air bersih sampai setengah matang. 4. Air rebusan disaring dengan kain saring untuk memisahkan ampas kentang. 5. Tambahkan gula dextrose 5 gram. 6. Masukkan bubuk agar-agar 5 gram dan tabung Erlenmeyer digoyang-goyangkan sampai larut. 7. Mulut Erlenmeyer ditutup dengan kapas. 8. Setelah ditutup dengan kapas, kemudian dilapisi dengan aluminium foil. 9. Aluminium foil diikat dengan benang bol. 10. Masukkan media ke dalam panci presto untuk disterilkan selama 1 jam. 11. Tutup panci presto dan nyalakan kompor dengan api kecil. 12. Setelah selesai, tuangkan ke dalam tabung reaksi kurang lebih 7-10 ml. 13. Tuangkan media ke dalam petri dish kurang lebih 10-12 ml. 14. Dinginkan dan tutup dengan plastik kurap sampai rapat. Cara membuat isolat biakan murni jamur trichoderma. 1. Siapkan media PDA buatan, petri dish, tabung reaksi, lampu bunsen, jarum OC, alkohol. 2. Pindahkan biakan trichoderma ke dalam media buatan tabung reaksi untuk dilakukan pemurnian. 3. Pindahkan jamur trichoderma ke media PDA buatan dalam petri dish. 4. Pertumbuhan perkembangbiakan murni setelah 3 hari. 5. Perkembangan jamur trichoderma media PDA buatan setelah 6 hari dalam petri dish. 6. Perkembangan jamur trichoderma media PDA buatan setelah 6 hari dalam tabung reaksi. Cara membuat media padat dari beras jagung. 1. Siapkan bahan baku beras jagung berkualitas yang bersih dan bebas hama. 2. Cuci bersih beras jagung dengan air mengalir untuk menghilangkan kotoran. 3. Rendam beras jagung selama 5-6 jam. 4. Tuangkan ke saringan bambu untuk ditiriskan. 5. Tiriskan sampai kering angin agar waktu dimasak tidak mudah matang. 6. Masukkan ke dalam panci dan yang sudah dilapisi kain saring dan lipat kain saring. 7.
tutup rapat panci dandan, dan masak sekitar 20 menit dengan api kecil, dan aduk setiap 5 menit. 8. Tuangkan di meja dan didinginkan. 9. Setelah dingin masukkan dalam plastik sekitar 200 gram, kemudian pasang ring. 10. Ikat dan tutup dengan kapas, masukkan dalam dandan, dan sterilkan selama 1 jam. 11. Keluarkan media yang sudah steril, dan simpan ke tempat ruang inokulasi. Cara membuat media padat dari beras nasi. 1. Cuci bersih beras dengan air mengalir, untuk menghilangkan debu dan kotoran. 2. Tiriskan beras di dalam panci, agar kadar airnya berkurang sebelum dimasak. 3. Masukkan ke dalam panci dandan. 4. Masak beras tersebut dengan sistem ngaru sampai 15 menit, atau setengah matang. 5. Keluarkan media tersebut dari dandan, dan simpan di ruang inokulasi. Cara membuat media padat dari limbah kulit ari kelapa. 1. Masukkan limbah kulit ari kelapa ke dalam plastik. 2. Masukkan plastik ke dalam ring. 3. Tutup dengan kapas, dan ikat dengan benang bol. 4. Masukkan ke dalam panci dandan. 5. Masak sterilkan dalam panci dandan selama 1 jam. 6. Keluarkan dari dandan, dan simpan di ruang inokulasi. Proses perbanyakan jamur trichoderma pada media padat. 1. Proses inokulasi pada media padat. Siapkan lampu bunsen, alkohol, air steril, jarum OC, petri disk kosong, dan biarkan murni hasil eksplorasi. 2. Lampu bunsen dinyalakan. Melakukan proses inokulasi memindahkan biakan murni. Hasil dari eksplorasi ke dalam media beras jagung. Tiga, proses inokulasi memindahkan biakan murni trichoderma hasil dari eksplorasi ke dalam media beras nasi. Keempat, proses inokulasi memindahkan biakan murni trichoderma hasil dari eksplorasi ke dalam media limbah kulit ari kelapa. Lima, hasil perbanyakan trichoderma ke media padat setelah 5 hari inokulasi. Proses perbanyakan jamur trichoderma pada media cair. 1. Menyiapkan larutan KMN04 dengan cara menimbang 12,5 gram 2,5 liter. 2. Masukkan ke dalam tabung atau jerigen plastik. 3. Menyiapkan proses inokulasi, yaitu lampu bunsen, media ek, biakan murni trichoderma. 4. Proses inokulasi memindahkan biakan murni trichoderma ke dalam media EKG ekstrak kentang tambah gula. 5. Proses perbanyakan agensia hayati dengan menggunakan alat aerator. Pengamatan kerapatan spora. 1. Hasil perbanyakan agensia hayati trichoderma pada media padat. 2. Menimbang trichoderma yang bercampur dengan media sebanyak 5 gram untuk dilakukan perhitungan kerapatan spora. 3. Hasil dari penimbangan dimasukkan ke dalam beaker gelas kemudian tambahkan Aquades sampai 250 ml. 4. Menghitung kerapatan spora di bawah mikroskop
dengan menggunakan alat hemocitometer. 5. Bentuk spora terlihat di kotak pada alat hemocitometer.